Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan memulai mempelajari kitab Durusul Balaghah. Yang mana kitab ini yang menjelaskan fan-fan ilmu balaghah yang tiga, yakni mubadi, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Yang mana kitab ini diperuntukkan bagi orang yang pemula yang baru belajar ilmu balaghah. Nah, kalau misalkan kitab ini sudah paham, insya Allah ke Johar Maknun dan ke Uqudul Jumannya pun mudah dimengerti. Seperti itu ya. Semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Amin Allah amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bermula segala jenis puji lillahi, itu milik Allah, alladzi tegasna zat qasrat telah terbatas ibaratul bulughai oleh ibarahnya ahli balaghah, ainil ihatati dari meliputi bima'ani ayatihi dengan makna-makna ayat Allah. Jadi maksudnya begini, segala puji bagi Allah, zat yang makna ayat-ayatnya tidak mampu diurai oleh para ulama ahli balaghah, seperti itu maksudnya. Wa ajazat, dan lemah, tidak mampu al-sunul fusohai oleh lisan-lisannya orang yang fasih, an bayani bada'i masnu'atihi dari menjelaskan keindahan ciptaan Allah. Saking begitu indahnya ciptaan Allah, saking begitu indahnya ayat-ayat Allah, tidak mampu dijelaskan oleh ulama ahli balaghah dan juga lisan-lisan orang yang fasih menjelaskan dari keindahan ciptaan Allah. Wassalatu, dan bermula salawat wassalamu dan salam alaman, semoga tetap kepada orang malaka yang memiliki yaman torofail balaghati, akan dua sisi balaghah, itnaban yakni itnab, wa ijazan dan ijaz. Nah, yang dimaksud dengan ijaz ijaz, apa itu ijaz? Ijaz itu bermakna al-qasru, memendekkan. Secara istilah, jam'ul ma'ani al-mutakatsirati tahta al-lafzil qalili ma'al ibanati wal ifsahi. Artinya, mengumpulkan makna banyak dalam lafaz yang sedikit. Jam'ul ma'anil mutakatsirati tahta al-lafzil qalil. Seperti itu. Disertai dengan kefasihan dan kejelasan. Jadi yang dimaksud dengan ijaz seperti itu. Nah, sekarang itnab. Apa itu itnab? Itnab itu ziyadatul lafzi 'alal ma'na li faidati. Artinya penambahan lafaz sesuai makna suatu faedah. Contoh lafaz tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, tanazzalu, turun, al malaikatu, oleh para malaikat, warruh, dan ruh. Nah, maksudnya apa? Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Malaikat itu umum, arruhnya itu khusus. Nah, siapakah ruhnya itu? Ar-ruh itu malaikat Jibril, ya. Menyebutkan yang umum, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Artinya, balik lagi,
penambahan lafaz sesuai makna suatu faedah gitu. Penambahan lafaz sesuai makna suatu faedah. Contohnya lafaz tanazzalul malaikah. Nah, penambahan lafaz tuh kan sesuai makna faedahnya ya. Malaikah waruh. Seperti itu. Itu ya, itnab. Nanti dibahas nih di kitab ini ya, secara lebih detail. Wa ala alihi dan atas keluarganya kanjeng Nabi wa ashabihi dan sahabat ya kanjeng Nabi al-fatihin yang membuka mereka sahbih bihadihim dengan petunjuk mereka ila hakikati kepada hakikat majazan majaz. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini, yakni Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabatnya yang membuka makna majaz gitu. Yang membuka makna majaz menuju makna hakikat sebab petunjuk mereka. Ya, seperti itu. Wa ba'du dan setelah membaca bismillah alhamdulillah sholawat dan salam fahaza kitabun maka bermula ini kitab fi fununil balaghati salasati dalam menjelaskan fan-fan ilmu balaghah yang 3. Sahlul ma'khudhi yang apa namanya? Oh, sahlul manali ya. Sahlul ma'khudhi. Sahlul manali yang mudah memperolehnya. Qoribul ma'khudhi yang dekat maknanya. Bariun yang terbebas min wasmatit tatwili dari cacatnya memperpanjang, al mumilli yang membosankan. Jadi kitab ini ya mudah diperolehnya, mudah dipahaminya, dan juga dekat kepada pengambilan maknanya, dan terbebas dari cacatnya memperpanjang yang membosankan. Kadang ada ya kitab yang panjang gitu, terus juga membosankan, dan juga makna-maknanya rumit, ya. Lafaz-lafaznya sulit untuk dimengerti, dan disertai dengan faedah-faedah tambahan. Seperti apa? Seperti membahas tentang nahunya juga, balaghahnya juga. Nah, tapi di dalam kitab ini nih terbebas dari hal demikian itu. Karena kenapa? Kitab ini diperuntukkan untuk mubtadi, orang yang baru belajar balaghah. Supaya apa? Supaya nggak puyeng pas baru belajar balaghah, nggak kaget gitu maksudnya. Kalau misalkan mubtadi langsung dikasih Uqudul Juman, sarahnya Jalaluddin As-Suyuti, atau udah puyeng, gitu kan? Puyeng langsung. Makanya dianjurkan ya untuk para mubtadi sebelum membaca kitab-kitab balaghah yang lain, atau misalkan syarah hasyiah Syekh Makhluf, yang hasyiah apa namanya Hilyatul Bil Masnun tuh, syarah Johar Maknun. Sebelum membaca kitab-kitab balaghah yang panjang, alangkah baiknya membaca kitab ini dulu, baru nanti kena zomannya Johar Maknun. Johar Maknun kena zomannya, habis itu ke Uqudul Juman, habis itu ulang lagi Johar Maknun, baca Hilyatul Bil Masnun. Supaya lebih mengerti lagi, baca hasyiah Syekh Makhluf gitu. Uqudul Juman, baca syarahnya Jalaluddin As-Suyuti. Ada lagi ya hasyiahnya, syarahnya lagi, ada lagi syarah Al-Mursyidi. Itu untuk memperkuat apa namanya? Ingatan. Wa'i bil ikhtisari al-mukhili dan cacatnya meringkas yang merusak. Salak menempuh kami fi ta'lifihi dalam menyusunnya ini kitab ashalat tarotibi akan paling mudahnya susunan. Wa wudhal asalibi dan paling jelasnya gaya bahasa. Nah, jadi di sini musonib menyusun kitab ini, menempuh susunan kitab ini akan sebaik-baiknya susunan dan sejelas-jelasnya gaya bahasa. Kadang ada gaya-gaya bahasa yang rumit, yang membutuhkan pemahaman lebih dalam ya, untuk memahami suatu konteks dari lafaz tersebut. Banyak ya. Wa jama'na dan mengumpulkan kami fihi padanya itu kitab Khulasata Qawaidil Balaghati akan ringkasan-ringkasan kaidah balaghah. Ya, jadi dikumpulin nih ringkasan-ringkasan kaidah balaghah, kaidah-kaidahnya, takrif definisinya, ini dikumpulkan, diringkas oleh musannif. Ada ini kitab.
Jadi ibarat kata kitab ini cuma pengenalan gitu. Pengenalan tentang ilmu balaghah. Nah, wa ummahati masailiha, dan pokok-pokok masalah balaghah. Jadi yang di mana ya? Yang ada dikumpulkan pada kitab ini kaidah-kaidah balaghah dan pokok-pokok masalah balaghah gitu. Pokok-pokoknya aja. Watarokna, dan tidak watarokna, dan meninggalkan kami akan sesuatu. La tamassu, yang tidak menyentuh ilaih kepadanya itu hajatut talamizati, oleh kebutuhannya para pelajar. Ya, minal fawaidiz zawaidi, dari faedah-faedah tambahan. Jadi dalam kitab ini ditinggalin tuh sesuatu yang tidak diperlukan oleh para pelajar dari faedah-faedah tambahan. Seperti apa? Misalkan dalam satu rapat, ya kan, dalam satu rapat kitab itu dibahas misalkan dari segi nahunya, terus maksud apa namanya, mantiknya, alfiahnya begini, ininya begitu, ya kan, akan puyeng tuh. Ya, jadi itu di sini ditinggalkan. Maksudnya bukannya berarti nggak perlu, tapi perlu, cuman belum waktunya. Ibarat kata begini, anak MI dikasih pelajaran anak MA, anak SD dikasih pelajaran anak SMK, atau buyar tuh pikirannya. Makanya ditinggalkan tuh yang nggak butuh, yang nggak dibutuhkan, kepada kebutuhan para pelajar dari faedah-faedah az-zawaid ditambahan. Kan seperti suatu lapat, dalam pembahasan segi nahunya, dalam pembahasan segi sorobnya, asal katanya, terus juga kedudukannya, syighahnya, terus juga dibahas tentang alfiahnya, terus perdebatan antara ulama ahli nahu, ulama basor, dan ulama kufah. Terus apalagi dari segi ilmu manteknya itu ditinggalkan. Itu kan namakan faedah-faedah tambahan tuh, faedah-faedah tambahan, tapi nggak dicantumkan dalam kitab ini, karena kitab ini hanya khusus membahas kaidah-kaidah balaghah dan pokok-pokok masalah balaghah. Jadi yang nggak membahas tentang balaghah ditinggalkan, nggak dicantumkan dalam kitab ini. Wukufan, karena berhenti engda haddil lazimi, pada had batasan yang lazim. Wahirson, dan peduli ala awqatihim, atas waktunya itu talamiz. Nah, jadi di sini musonif peduli nih atas waktu-waktunya talamiz. Apa itu? Bahwasannya tadi'a, sia-sia oleh awqat, fi halli muakkidin, dalam menguraikan sesuatu yang sulit, au talkhisi, atau meringkas, mutawwalin, sesuatu yang panjang, au takmili mukhtasarin, atau menyempurnakan ringkasan. Seperti itu ya. Jadi di sini penyusun kitab bermaksud kami membuang kaidah-kaidah tambahan yang tidak dibutuhkan oleh para santri, karena kami lebih mengedepankan batas keharusan menjaga waktu mereka agar tidak tersia-sia hanya untuk menguraikan lapat-lapat yang sulit dipahami. Seperti tadi, yang mana lapat itu harus ditimbang dari segi ilmu mantiknya, sorob nahunya, ya kan, alfiahnya, terus apanya lagi tuh, banyak tuh, ya kan, maka ditinggalkan. Terus juga apa? Meringkas kalam yang terlalu panjang atau menyempurnakan kalam yang terlalu ringkas, itu ditinggalkan. Nah, Fatama, maka sempurna bi, dengan ini kitab, ma'akutubid durusin nahwiyati, beserta kitab pelajaran nahu, sulamad dirosati, akan tangganya pelajar al-arabiyati, bahasa Arab, fil madarisil ibtidaiyati, pada pelajaran-pelajaran kelas-kelas ibtidaiyah, watajhiziyati, dan kelas persiapan. Maksudnya, maka dengan adanya kitab ini, kitab Durusul Balaghah ini, disertai kitab-kitab pelajaran nahwu, sempurnalah pelajaran-pelajaran Arabiyah, baik di kelas ibtidaiyah ataupun kelas persiapan. Kalau nahunya udah matang dan mempelajari kitab ini, maka udah sempurnalah pelajaran bahasa Arabnya. Seperti itu.
Sujurumiyahnya udah mateng, alfiyahnya udah mateng, imritinya udah mateng, mutamimahnya udah mateng, belajar balagoh, terusul balagohnya mateng, johar maknunnya mateng, ukudul jumannya mateng, maka udah sempurna tuh pelajaran bahasa Arabnya itu. Udah gampang dah tuh, udah enak kesonanya dah tuh. Seperti itu. Nah, wal fadlu dan bermula keutamaan fi zalika pada demikian itu ta'lif kullihi seluruhnya lil amiraini ialah untuk kedua pemimpin al kabiraini yang besar keduanya, nubelan kecerdasannya, wabil insanaini dan dengan dua manusia al kamilaini yang sempurna, fadlan keutamannya, naziril ma'arifi kepala ma'arif. Jadi maksudnya seperti ini, semua keutamaan dalam karangan kitab itu, ya dalam kitab ini, lil amiro ini itu dipersembahkan untuk dua pemimpin besar, ya, nubelan kecerdasannya. Terus apa lagi, wal insan ini dan dua manusia al kamilaini yang sempurna, fadlan keutamaannya. Jadi kitab ini dipersembahkan nih untuk dua pemimpin yang besar dan manusia yang sempurna keutamaannya, naziril ma'arifi kepala ma'arif, ya suatu apa namanya lembaga, ya, al mutajafi yang menjauhkan an mahadir rohati dari hamparan istirahat, fi khidmatil biladi dalam mengurus negara, al watifi yang mauqufkan fi manfaatiha dalam manfaat yang ma'arif, ala qadamil isti'dadi atas kaki persiapan. Jadi kepala ma'arif yang rela meninggalkan kenikmatan demi mengurus negara, ya, yang rela meninggalkan kenikmatan, ya, pemimpin-pemimpin yang rela apa namanya kenikmatan harta benda atau kenikmatan yang lain itu ditinggalkan untuk khidmah mengurus negara. Nah, seperti itu. Sahibil mutufati yang pemilik kelembutan, Muhammad Zaki Basya, yakni Muhammad Zaki Basya, wakiliha dan wakilnya itu ma'arif zil ayadil baydai yang memiliki tangan yang putih, fi taqaddumil ma'arifi dalam kemajuannya ma'arif, nahwa siratil mustaqim pada arah seumpama jalan yang lurus. Wa idarati syu'uniha dan mengatur persoalan ma'arif alal mihwaril qawimi atas poros yang lurus. Sahibis sa'idati Ya'qub Artin Basya, yakni Ya'qub Artin Basya. Fahuma, maka bermula keduanya Muhammad Zaki Basya dan Ya'qub Artin Basya, asyara memberikan isyarah keduanya alaina atas kami, biwad'i hadzal nizami dengan meletakkan ini susunan al-mufid yang memberi faedah, wasuluki sabili hadzal wad'i jadidi, wasuluki sabili dan menempuh jalan hadzal wad'i ini model atau sistem al-jadidi yang baru atau kontemporer, tahqiqan sebagai mewujudkan lirghaibi amiril biladi untuk keinginan pemimpin negeri, wawaliyi amriha dan penguasa urusannya itu bilad, an-nasyi yang tumbuh fi mahdil ma'arifi dalam
asuhan ma'arif al-arifi yang mengetahui biqadriha dengan derajatnya ma'arif. Mujaddidis syuhratid diyaril misriyah, pembaharu kejayaan negeri Mesir. Dan wa mu'idi syabibatid daulatil muhammadiyatil alawiyah, wa mu'idi dan pengembali asyabibati semangat muda ad-daulatil muhammadiyatil alawiyah, dari negara Muhammadiyah Alawiyah. Maulana Abkhami, yakni junjungan kami yang agung Abbas Hilmi Basya Tsani, yakni Abbas Hilmi Basya Tsani. Adama, semoga senantiasa mensenantiasakan atau melanggengkan Allahu oleh Allah su'uda ummatihi, akan kebahagiaan umatnya, wa qarribihi, dan wa aqarra, dan semoga menetapkan bihi kepadanya itu Abbas Hilmi Basya uyuna alihi, akan penyejuk dirinya, akan penyejuk keluarganya, warijalihi, dan para pejabat, wasairi ra'iyatihi, dan seluruh rakyatnya. Amin. Jadi maksudnya begini, ada masa semoga melanggengkan Allahu oleh Allah su'uda ummatihi, akan kebahagiaan umatnya atau rakyatnya, wa qarra, dan semoga menetapkan Allah bihi kepadanya itu Abbas Hilmi Basya uyuna alihi, akan menyejukkan dengan dirinya pandangan keluarga gitu, warijali, dan para pejabat, wasairi ra'iyatihi, dan seluruh rakyatnya. Amin. Semoga mengijabah Gusti Allah akan ini doa. Nah, ini adalah bentuk pengagungan pada pemimpin negeri, kota ya, kalau nggak salah ini kota di negeri Mesir, mungkin kota Mesir, kota Ma'arif. Mungkin kawan-kawan yang dari Mesir boleh kasih tahu ya, kota Ma'arif ini ya, insya Allah ya, kalau ada rezeki, ada kehendak kudroh dan irodahnya Allah, insya Allah kita bisa belajar dengan masyaikh Mesir. Karena cita-cita saya sekarang yang belum kesampaian itu ya, belajar di negeri Mesir dan mengambil faidah barokah kepada syaikh Mesir, seperti itu ya. Semoga kita semua ya diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari segala maksiat yang mengganggu segala bentuk jalan tempuh kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksinya. Nah, jadi nih penyusun kitab ini ada 4 orang. Siapa aja? Yakni Afni Nasif, Muhammad Diab, Sultan Muhammad, terus juga Mustafa Tomum. Penyusun kitab ini ada 4 orang. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada penyusun kitab ya, dan kepada musonib kitab ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia wal akhirah, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagaimana Allah memberikan kemanfaatan ilmu kepada para penyusun kitab ini. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Wallahu a'lam.